Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu shahibul huda amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur pada hari ini bahwa Allah mempertemukan kita dalam halaqah ilmiah di hari ke-23 dari bulan Desember 2021 bertepatan dengan 19 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita teladani, Nabi yang kita harap syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-23 ya. Minta maaf. Hadis yang ke-26 ya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Oh mohon maaf, 27 ya. Hadis yang ke-27 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-27 ini terdiri dari dua hadis dan dua sanad serta dua perawi. Yang pertama kita bacakan Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. Hadis yang kedua wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu qala atitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma itma'annat ilaihi nafsu wa itma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka. Hadisun hasan rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbalin wad Darimi bi isnadin hasan. Jamaah yang dirahmati Allah, karena ada kemiripan konten daripada dua hadis ini sehingga kemungkinan Syekh An-Nawawi mengumpulkan dua hadis ini dalam satu bab, yaitu bab hadis yang ke-27 tentang kebaikan dan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-birru, kebaikan itu husnul khuluq, adalah budi pekerti yang baik. Pokoknya asal itu budi pekerti yang baik, kebaikan akhlak dan karakter, itulah al-birru, kebaikan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa al-birru itu adalah makna kebaikan yang paling sempurna, makna kebaikan yang paling tinggi. Ada istilah baik dalam agama kita yang disebut dengan istilah khair, ada hasanah ya. Tapi kebaikan yang paling tinggi itu adalah disebut dengan al-birru. Coba, kebaikan seorang anak kepada orang tuanya disebut dengan birrul walidaini. Kebaikan atau kesempurnaan ibadah haji seorang muslim yang berhaji di Baitullah disebut dengan al-hajjul mabrur. Mabrur dari kata-kata birrun juga ya. Jadi kebaikan itu adalah kalimat al-bir itu adalah mewakili kebaikan yang paling tinggi dalam agama kita. Sehingga kalau ditanyakan apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang meragukan dalam hatimu, meragukan dalam dirimu. Wa karihta, lalu engkau tidak suka, ayyattali alaihin nas, apabila sesuatu itu terlihat atau dipandang oleh manusia. Rawahu Muslim. Ya, sangat indah hadis yang singkat yang dikatakan oleh Rasulullah ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang dua perkara penting dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan dan keburukan. Baik itu adalah budi pekerti atau akhlak yang baik. Pokoknya sesuatu yang disepakati oleh sebuah masyarakat bahwa sesuatu itu termasuk perangai yang baik, berkata-kata yang sopan, bertemu dengan wajah berseri-seri, bermuamalah dengan cara yang baik, interaksi sosial dengan cara yang baik, selalu mengucapkan salam, memohon maaf, berterima kasih, itu namanya albirru.
Ya, kemudian yang disebut dengan dosa adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang ragu-ragu dalam hatimu, menimbulkan keraguan dalam hatimu. Dan yang kedua, wa karihta ayyatali 'alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau perbuatan itu ternyata dilihat oleh manusia. Jadi segala sesuatu yang tidak pantas dipandang oleh orang lain itu namanya adalah keburukan. Ya. Tapi sesuatu yang kita menyebutnya sebagai sesuatu yang ya enak dalam hati kita, kita tenang melakukannya, dan kita juga senang apabila orang juga melihatnya, itulah ya yang disebut dengan kebaikan. Ya, sebaliknya dosa ya kebalikan dari definisi di atas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu qala. Wabisah berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Apakah kau datang untuk menanyakan tentang kebaikan? Qultu na'am. Aku berkata, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya ingin bertanya tentang apa itu kebaikan dalam ya pandanganmu." Qala, Nabi bersabda, "Istafti qalbaka." Mintalah fatwa kepada hatimu. Tanyakan pada dirimu. Ya, bahwa diri kita ini sudah bisa menimbang apakah ini baik atau buruk. Ya, jadi hati kita yang sudah punya nurani, hati kita yang punya cahaya di dalamnya ini sudah bisa memikir, oh kalau begini ini adalah kebaikan. Kalau begini ini sesuatu yang tidak baik, karena ya kita ragu-ragu dalam melakukannya dan kita tidak suka perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Ya. Istafti qalbaka, albirru ma itma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menenangkan hatimu. Ya, pokoknya kalau kita sudah melakukan sesuatu dan hati kita tenang, atau kita sedang melakukan sesuatu sedang hati kita, perasaan kita juga tenang, itulah kebaikan. Wal ismu, sedang dosa, mahaka fin nafsi, sesuatu yang ragu di dalam dirimu. Wa taraddada fis sadri, ya, dan bimbang dalam hatimu. Wa in aftakan nas, meskipun manusia berfatwa kepadamu, wa aftauka, dan mereka berfatwa lagi, ya, memberikan petunjuk kepada kamu supaya kamu tenang. Tetapi namanya ism tetap menimbulkan keraguan dalam ya hati orang yang melakukannya. Hadisun hasan rawainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbal wad Darimi bi isnadin hasan. Ya. Sehingga begini, ada hadis yang dulu pernah kita bahas, ya jemaah yang rahmati Allah, terkait dengan bir atau kebaikan dan al-ism atau dosa tadi. Ya, logikanya seperti ini, analognya. Ya. Ada perkara yang halal dalam agama kita dan ada perkara yang haram. Dan Nabi sudah menggariskan al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Ya, maka sesuatu yang meragukan dalam diri kita dan kita nggak suka perbuatan itu dilihat oleh orang lain, jelas perbuatan itu adalah masuk perbuatan haram. Ya, karena Nabi sudah berkata, kehalalan itu jelas, keharaman itu juga tegas. Ya. Sehingga ada sebuah asar yang dikatakan ya, dalam syarahnya kitab An-Nawawi ini, wa yurwa anna Adam alaihissalatu wassalam, diriwayatkan bahwa Adam alaihissalatu wassalam awsa banihi biwasaya. Beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya, anak-anak cucunya. Kata Adam, idza aradtum fi'la syai'in fa in ittarabat qulubukum. Kalau kau hendak melakukan sesuatu lalu hatimu ragu-ragu, hatimu ya tidak tenang, fala taf'aluhu. Ya, maka jangan kau lakukan perbuatan itu. Kalau kau mau melakukan sesuatu tapi hati kamu ya ragu-ragu, kerjakan apa tidak ya? Ini lanjut atau tidak ya? Ya. Kata Adam, fala taf'aluhu. Berhentilah, jangan kau lanjutkan. Fa inni lamma danautu min akli syajarah. Dulu ketika aku sudah mendekat untuk makan daripada buah pohon khuldi itu, ittaraba qalbi. Hatiku itu ragu-ragu. Ya, hatiku ini ragu-ragu. Ya, maka kalau kau melakukan sesuatu dan ragu-ragu, berhentilah, jangan kau lanjutkan. Yang kedua, wasiat Adam. Idza aradtum fi'la syai'in fanzuru fi 'aqibatih. Kalau kau melakukan sesuatu, maka lihatlah akibat apa nanti dari perbuatan itu. Ya, berpikirlah jauh ke depan. Kira-kira akibatnya apa yang akan terjadi nanti ketika aku melakukan perbuatan ini. Ya,
Lagi-lagi Adam bernostalgia. Fa inni law nadhartu, seandainya dulu aku berpikir fi akibatil akli, tentang akibat kalau saya makan buah pohon khuldi ini, ma akaltu minasyajarah. Tentu aku tidak akan makan daripada pohon atau buah pohon khuldi ini. Ini nasihat orang tua kita, bapak kita. Yang ketiga, idza aradtum fi'la syai'in, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, fastashiru al-akhyar. Maka mintalah pendapat kepada orang-orang yang terpilih. Mintalah pendapat kepada orang-orang yang baik. Ya, kata Adam lagi, fa inni lawish tasyarrul malaikah, fa inni lawish tasyartul malaikah, seandainya aku dulu minta pendapat kepada para malaikat sebelum aku makan buah khuldi tadi itu, la asyaru alayya bitarkil akli. Pasti mereka akan memberikan saran kepada saya untuk tidak mendekat pohon itu, bahkan tidak memakan buahnya. Inilah 3 wasiat penting oleh Nabi kita Adam alaihissalam tentang bagaimana kaitannya hati dan ketenangannya dalam kita melakukan suatu perbuatan. Ya, tapi sebagai kata kuncinya Nabi berkata, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, yang sudah disepakati oleh ya, masyarakat, menjadi urf di tengah-tengah masyarakat bahwa perbuatan itu adalah baik, itulah kebaikan. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang kamu ragu-ragu di dalam melakukannya, hatimu ragu-ragu dalam melakukannya, batinmu bimbang dalam melakukannya, dan kau tidak suka perbuatan itu disaksikan atau dilihat oleh orang lain. Mudah-mudahan 2 hadis ini bisa memberikan warna dalam hati kita, warna dalam amaliyah kita, dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang bisa mendukung albir, kebaikan, dan senantiasa melakukannya serta menjauhi al-ism, menjauhi dosa yang di dalamnya tentu akan berakibat buruk dalam diri kita maupun kepada orang lain, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.